Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas lagi ya soal-soal latihan ya untuk penalaran matematika UTBK SNBT 2023. Ya, jadi ciri khasnya soal-soal penalaran matematika itu adalah satu data ya atau satu definisi seperti ini. Ini untuk beberapa soal ya, bisa 3 atau 4 soal. Ya, ini kita akan bahas 4 soal di sini. Nah, jadi didefinisikan fungsi minimum dan maksimum sebagai berikut. Ya, jadi maksimum AB ya atau max AB ini adalah A jika A-nya lebih besar sama dengan B. Nah, sama dengan B jika A-nya kurang dari B. Ini paham nggak nih maksudnya gimana? Jadi intinya A sama B itu gedean siapa sih gitu ya. Itulah jawabannya gitu ya. Kalau lebih besar A ya berarti A, kalau lebih besar B ya berarti B gitu ya. Itu untuk fungsi maksimum. Nah, kalau minimum kebalikannya. Berarti minimum AB itu sama dengan A jika A-nya kecil sama dengan B, sama dengan B jika A lebih dari B. Berarti minimum AB itu adalah lebih kecil siapa sih antara A atau B gitu ya. Nah, contoh nih, lihat nih. Maksimum 24 berapa? Ya, maksimum 2 sama 4 itu gedean siapa? Gedean 4 kan? Ya, berarti 4. Gitu ya. Minimum 2 min 5. Nah, 2 min 5 lebih kecil siapa? Nah, min 5 kan? Nah, jadi min 5. Nah, kalau angkanya sama gimana? Ya berarti maksimum 11 ya 1 gitu ya. Minimum 11 ya pun 1 gitu ya. Sesuai definisi yang atas ini masing-masing. Oke, dipahami ya definisi ini ya teman-teman ya, karena saya nggak akan bahas lagi ke bawah nih mengenai definisi ini, jadi pastikan teman-teman udah paham. Nah, jadi sebelum kita ke nomor 1 ya, seperti biasa saya mau nginfoin ini saya punya kelas ya, jadi sayang banget kalau nggak ikutan ya. Jadi kita punya TPS ya, UTBK dan juga penalaran matematika, ini untuk mapel-mapel biasa lah ya. Nah, ini ada testimoni ya dari teman-teman kami yang tahun lalu ya lulus di SNMPTN, SNBMPTN, dan juga SNBP. Ya, oke, sekarang kita ke nomor 1 ya. Diketahui A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Nah, nilai maksimum, minimum, bla 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 bla, maksimum BB adalah. Nah, ini kayaknya pusing banget ya teman-teman ya. Jadi perhatikan. Nah, ini kita harus kerjanya dari dalam berarti kan. Dari si min AB ini. Ini saya pindah sini deh ya. Dari si min AB ini. Ya, jadi kita kerjakan dari dalam ya, nanti keluar-luar. Oke. Sama maksimum BB. Nah, datanya ini lihat ya. Ini maksudnya apa nih? A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Artinya A itu paling besar ya kan? D itu paling kecil. Ya, ini adalah urutan bilangan dari yang paling besar. A itu paling besar, D itu paling kecil. Oke, nah sekarang lihat minimum AB. Nah, berarti minimum dari A atau B. A sama B kecilan mana? Kecilan B kan? Nah, berarti minimum AB ini adalah B. Ya, ini dia. Ini minimum AB nih kan? B. Nah, berikutnya ini maksimum BB. Maksimum BB itu adalah B ya kan, seperti yang tadi kalau angkanya sama ya hasilnya itu dia ya kan. Oke, berikutnya ini maksimum BC. Berarti maksimum antara B atau C. B sama C gedean siapa? Gedean B kan? Nah, berarti ini adalah B. Oke, nah terus ketemu minimum BD. B sama D kecilan siapa? Kecilan D ya. Nah, jadi ini D. Nah, terakhir maksimum DB. D sama B gedean siapa? Gedean B. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan ya? Gampang. Yang penting jangan tremor dulu kalau ngelihat beginian. Kerjain pelan-pelan dari dalam ya, dari dalam keluar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan ini apa? Diketahui fungsi fx sama dengan minimum x kuadrat x plus 2. Nilai f1 plus f2 plus f min 3 adalah berapa? Nah, kalau fungsi gimana ngerjainnya? Ya easy bre, ya kan? Kita tinggal substitusi aja ya kan? Nah, F1 ya berarti 1 kita susi-susi ke sini ya. Susi-susi ya elah. Substitusi ya, yang benar substitusi ya. Jadi ini 1 kuadrat ya, ini 1 tambah 2 gini ya. Ini 2 kuadrat, ini 2 tambah 2 gini. Yang ini berarti min 3 kuadrat, min 3 tambah 2 gini ya. Ya udah, ini tinggal kita hitung. Ini 13 ya. Ya, minimum 13, ini minimum 44, ini minimum berapa ini? 9 min 1 ya, gini. Ya udah, tinggal kita lihat minimum 13 berapa? 1 ya kan? Ini 1 nih. Terus minimum 44 ya, kalau angkanya sama ya dia sendiri ya kan? Terus ini minimum 9 min 1 ya min 1. Ya, jadi jawabannya adalah ya ini dia 4 ya, easy. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, paham ya? Nah, ini nomor 1 sama 2 memang masih easy ya. Jadi sekarang kita lihat yang lebih susah, yaitu nomor 3. Perhatikan. Nah, ini persamaan satu variabel. Nilai X yang memenuhi persamaan maksimum 2X min 3 X plus 2 sama dengan 3 per 2X adalah siapa aja? Kalau perhatikan di sini ABC-nya mirip-mirip ya.
ada yang satu jawaban ya A sama B, ada yang dua jawaban C, D, E. Ya, berarti kan kita harus teliti dalam mengerjakannya. Pertama, kita lihat maksimum ini nih. Maksimum 2x min 3 x plus 2 itu kan bisa dua macam ya. Ya. Bisa hasilnya 2x min 3 kalau apa? 2x min 3-nya lebih besar sama dengan x plus 2. Gitu kan? Bisa sama dengan x plus 2 kalau apa? Kalau 2x min 3 kecil dari x plus 2. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang syarat-syarat ini ya kita kerjakan seperti biasa ya. Saya yakin teman-teman bisa nih. Ya, jadi x-nya saya pindahkan ke sono gitu ya. Min 3 saya pindahkan ke sono jadi 5 gitu ya. Nah, berarti ini x lebih besar sama dengan 5. Nah, otomatis yang bawah karena cuma beda tanda ya. Berarti ini x kecil dari 5. Nah, berarti karena si max 2x min 3x plus 2 ini ada dua kemungkinan ya. Berarti kita harus kerjain salah satu. Pertama untuk 2x min 3 dulu. Jadi ini adalah 2x min 3. Nah, jadi 2x min 3 sama dengan 3/2x kayak gini. Ya. Nah, ini persamaan biasa ya. Bisa lah yang ngerjainnya ya, gampang, Bre. Ini 2-nya kalikan ke sono jadi 4x min 6 ya kan, sama dengan 3x gini. Terus 3x saya pindah ke sana, 6 saya pindah ke sana. Jadi x-nya sama dengan 6. Nah, perhatikan kita kan pakai yang 2x min 3 nih. Syaratnya apa? X lebih besar sama dengan 5, ya kan? Nah, kita dapatnya 6. Nah, berarti ini memenuhi syarat kan? Bahwa x-nya harus lebih besar sama dengan 5. Ya, jadi ini masuk nih yang 6. Gitu. Nah, terus kemungkinan kedua, kalau si ini itu sama dengan x plus 2. Ya, jadi x plus 2 sama dengan 3/2x gini. Ya, ini persamaan biasa juga bisa Anda kerjakan ya, easy, ini pelajaran SMP, Bray. Ya, 2 geser ke sono, 2x plus 4 gini, sama dengan 3x. X-nya tinggal saya pindahkan ke kanan gitu ya. Jadi x sama dengan 4. Ya, kalau x plus 2 syaratnya apa? X-nya harus kurang dari 5. Nah, 4 itu kan kurang dari 5. Ya, jadi ini memenuhi syarat juga bahwa x kurang dari 5. Nah, karena dua-duanya memenuhi syarat, ya jadi ini dia jawabannya ada 2 ya. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 4 atau 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, kalau nggak percaya masukin aja ke sini ya kan, itu pasti akan sama. Ya, jadi ada 2 penyelesaian. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, ini soal yang susah ya. Solusi dari pertidaksamaan ini dia. Ya. Minimum x kuadrat 2 lebih besar dari x adalah. Nah, ini seperti biasa, ini minimum x kuadrat 2, ini mau saya kerjakan dulu ya, bukan dikerjakan sih. Lebih tepatnya didefinisikan fungsinya dulu. Seperti ini kayak tadi. Ya, jadi minimum x kuadrat 2 itu hasil apa? X kuadrat kalau x kuadratnya kecil sama dengan 2. Sama dengan 2 kalau x kuadratnya lebih besar dari 2. Gitu kan? Seperti biasa kan? Nah, untuk batas-batas ini saya kerjakan ya. Jadi x kuadrat kecil sama dengan 2 kan berarti gini. Ya kan? Teman-teman kalau bingung kenapa gini, silakan belajar lagi pertidaksamaan ya. Jadi ini kan akar 2 nih ya kan. Kalau kita akarkan ya, karena kurang dari sama dengan, berarti ini antara min akar 2 dan akar 2. Gitu ya. Nah, kalau yang ini x kuadrat lebih dari 2, berarti batasnya kan gini. X kurang dari min akar 2 atau x lebih dari akar 2. Lawannya ini nih ya. Gitu. Nah, ini sama kayak tadi, kita tinggal bagi kasus satu persatu. Jadi pertama kita ambil yang ini itu adalah x kuadrat. Ya, jadi x kuadrat lebih dari x. Ya. Ini kita kerjakan. Jadi x-nya saya pindahkan ke sono ya, x kuadrat min x lebih dari 0. Saya faktorkan x-nya gitu ya. X kali x min 1 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya apa ini? Ini kan pembuat nolnya berapa aja? Ini 0, ini 1 ya. Jadi pembuat nolnya 0 sama 1. Nah, karena lebih besar ya, berarti penyelesaiannya gini ya. X kurang dari 0 atau X lebih dari 1. Nah, teman-teman diharapkan yang seperti ini sudah cepat ya. Karena penalaran matematika ini waktunya kan cuma 30 menit. Kalau nggak salah segitu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman yang klasik-klasik seperti ini bisa cepat ya. Kalau teman-teman masih bingung ya bikin garis bilangan nggak apa-apa lah. Ya bikin garis bilangan, evaluasi tanda plus minnya. Terus ini lebih dari, ya berarti yang diarsir yang plus. Nah, dapatnya yang kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan penyelesaiannya. Tapi syaratnya kan harus ini ya. Kita tadi ambilnya x kuadrat kan. Berarti syaratnya harus apa? X-nya harus berada di antara min akar 2 sampai akar 2. Nah, kita iris nih. Si ini dengan si ini dia syaratnya. Nah, dapatnya kayak gini atau kayak gini. Tahu dari mana? Garis bilangan lagi ya. Saya langsung tuliskan saja di sini. Kalau mau saya jelaskan ya berarti ya ini kan X-nya antara min akar 2. Nah, terus ini X kurang dari 0. Nah, berarti kan mereka kan ketemu nih. Min akar 2 sama 0 akan ketemu. Nah, jadi di sini. Ya, begitu pula yang 1 ini kan 1 ke kanan.
akar 2 ini kan di kanannya 1 ya. Jadi ke sono. Set. Nah, jadi 1 akar 2 berarti akan ketemu di sini. Ya, kalau teman-teman bingung, akar 2 itu sekitar 1,4 ya, 1,41 gitu ya. Jadi kalau diiris akan ketemu seperti ini. Sekali lagi ya, untuk yang masih bingung bikin garis bilangannya. Oke, paham ya? Nah, ini untuk kasus yang pertama. Kalau ini kita anggap sebagai X kuadrat. Nah, sekarang kalau kita anggap dia sebagai 2 yang satu nih. Ya, jadi 2 lebih besar dari X. Ya udah selesai. Gini doang kan? Jadi X kurang dari 2. Ya. Ini X kurang dari 2. Saya iris dengan batas ini dia ya. X kurang dari min akar 2 atau X lebih dari akar 2. Ya. Ketemunya seperti ini. Ya, jadi ini X kurang dari 2 ya. Saya iris dengan yang ini. Ya, jadinya seperti ini. Ya, X kurang dari min akar 2. Kenapa? Ya, karena min akar 2 ke kiri kan. 2 kan juga ke sono ke kiri. Jadi X kurang dari min akar 2. Terus yang ini kenapa? Ya, karena akar 2 ya 1,4 ke kanan. Terus yang 2 ke kiri. Nah, kan ketemu tuh. Jadi gini. Min 2 kecil sama dengan X kecil dari akar 2. Nah, ini bintang 1, bintang 2. Ya, karena kemungkinan berarti tinggal saya gabungin. Ya, gabungkan solusi bintang dan bintang 2. Bintang 1 dan bintang 2. Nah, bintang 1 solusinya kan ini, yang saya kursorin ini. Nah, bintang 2 solusinya ini, yang saya kursorin ini. Nah, jadi ini mau saya gabung dengan ini. Ya, dari solusi ini dan ini akan didapat ini. Nah, gimana tuh? Kan ini min akar 2 sampai 0. Nah, ini kurang dari min akar 2, jadi disambung nih. Ini kan min akar 2 sampai 0 kan ibaratnya cuma segini gitu ya. Cuma segini nih yang saya kursorin. Nah, terus disambung sama min akar 2. Jadi ke sono terus, ya kan? Gini kan? Nah, berarti X kurang dari 0. Gitu ya. Nah, hal ini juga sama. Yang dari solusi ini, ya, yang ini. Saya gabungkan dengan solusi ini. Ya, yang solusi ini kan 1 sampai akar 2. Yang solusi ini akar 2 sampai 2. Jadi ketemu nih akar 2-nya jadi gabung, gitu ya. Jadi 1 sampai 2 jadinya. Nah, ini 1 kecil dari X kecil dari 2. Ya udah, berarti solusinya X kurang dari 0 atau 1 kecil dari X kecil dari 2. Jawabannya yang E. Ya gitu teman-teman, paham ya? Sekali lagi, karena di sini saya tidak memungkinkan untuk bikin garis bilangan, makanya langsung saya tuliskan ya. Dan juga saya menganggap teman-teman ini sudah cepat ya dalam berpikir seperti ini karena ini UTBK ya. Jadi untuk yang masih bingung silakan latihan-latihan soal yang dasar dulu mengenai pertidaksamaan klasik-klasik seperti ini nih ya. Ini yang saya kursorin, penyelesaiannya bisa kayak gini gitu ya. Terus kemudian mengiris-ngiris dengan syarat-syarat seperti ini, dapatnya seperti ini gitu ya. Silakan dilatih lagi kemampuannya ya, karena di sini saya membahas soal-soal yang sudah bisa dibilang advance gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya, saya sudahi video saya pada pertemuan kali ini. Jadi follow ya Integral Education untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya ya. Jangan lupa subscribe channel kami ya untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.